Sekarang coba Ananda perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa yang terjadi pada buah kelapa? Ya, buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, apakah buah kelapa ini memiliki kecepatan awal? Ya, benar. Tentu saja buah kelapa ini tidak memiliki kecepatan awal. Lalu, gerak apakah ini? Gerak inilah yang kita namakan dengan gerak jatuh bebas. Jarak dari posisi awal ke posisi akhir buah kelapa inilah yang kita namakan dengan H. Gerak jatuh bebas. Dari ilustrasi yang telah kita lihat tadi, dapat kita katakan bahwa gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap tanpa adanya kecepatan awal. Jadi di sini gerak jatuh bebas itu seperti halnya gerak yang tidak disengaja, sehingga ia tidak memiliki kecepatan awal, yang artinya ia jatuh karena dorongan dari percepatan gravitasi. Penggunaan rumus gerak jatuh bebas di sini juga merupakan penurunan dari rumus gerak lurus, di mana kita bisa bandingkan dengan gerak vertikal ke bawah, di mana pada gerak vertikal ke bawah adanya nilai V0 di sini, yaitu VT sama dengan V0 ditambah GT. Namun, karena pada gerak jatuh bebas kita tidak memiliki nilai V0 atau kecepatan awal, maka nilai VT-nya menjadi sama dengan GT. Sehingga kita dapat menentukan nilai V itu sama dengan akar 2GH. Dan dari sini juga dapat kita tentukan T sama dengan akar 2H per G. Dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Di sini, Ibu akan membuktikan bahwa rumus pada gerak jatuh bebas merupakan rumus dari gerak vertikal ke bawah. Di sini yang dua ini adalah rumus gerak vertikal ke bawah. Nah, sekarang atau gerak vertikal ke bawah GVB. Dan gerak jatuh bebas itu kita simbolkan dengan GJB. Nah, di sini berarti untuk kita mencari nilai VT pada gerak jatuh bebas yaitu V0 ditambah GT. Karena pada gerak jatuh bebas V0 sama dengan 0, maka kita dapatkan VT sama dengan GT. Sama bukan dengan rumus yang sebelumnya? Lalu kita lanjutkan. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ini pada GVB. Lalu untuk gerak jatuh bebas berarti H-nya sama dengan, karena ini 0, berarti tinggal setengah GT kuadrat. Lalu untuk nilai T-nya dapat kita substitusikan dari sini. Berarti T sama dengan akar 2H per G. Nih, kita rubah ini menjadi 2H sama dengan, ini kita kalikan 2H sama dengan GT kuadrat kan. Lalu T kuadrat sama dengan 2H per G. Maka dapatlah T sama dengan akar 2H per G. Lalu dari rumus kita masuk ke contoh soal. Misalnya buah kelapa jatuh dari tangkainya dan jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika G atau percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah dan kecepatan ketika sampai di tanah. Berarti kita cari yang A, T-nya. Nah, seperti rumus tadi, T itu sama dengan akar 2H per G. Akar dari H-nya 20 meter per second per G-nya 10 meter per second kuadrat. Berarti nanti kita dapatkan akar dari 40 per 10. Berarti akar 4 sama dengan 2. Berarti waktunya dalam 2 second. Yang kedua, kita cari kecepatannya. Kecepatan itu rumusnya sama dengan GT. Berarti G-nya 10 meter per second kuadrat kita kalikan dengan 2 second. Berarti kita dapatkan 20 meter per second.
Lalu, bagaimana dengan gerak vertikal ke atas? Coba Ananda perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, di sini terlihat bahwa sebuah bola dilemparkan ke atas dan setelah bola tersebut mencapai ketinggian maksimum, maka ia akan kembali lagi ke bawah. Di sini, bola ini memiliki kecepatan 0 pada saat ketinggian maksimum. Gerak vertikal ke atas. Berdasarkan ilustrasi yang kita lihat sebelumnya, kita dapat menentukan bahwa gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap namun berlawanan dengan gravitasi. Berbeda dengan gerak vertikal ke bawah yang searah dengan gravitasi, namun gerak vertikal ke atas itu berlawanan dengan gravitasi, sehingga kita dapat menentukan bahwa nilai percepatannya yaitu sama dengan minus. Di sini, seperti rumus pada gerak vertikal ke bawah, kita menggunakan Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Kenapa dikurang? Karena berlawanan dengan arah gravitasi, sehingga nilai percepatan gravitasinya itu bernilai negatif. Atau kita dapat menentukan H sama dengan V0T dikurang setengah Gt kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Dari rumus-rumus semua yang kita jelaskan tadi, Ananda pasti melihat rumus-rumus yang memiliki kemiripan. Hal ini dikarenakan semua rumus ini merupakan penurunan dari rumus pada gerak lurus, sehingga penggunaannya ini hanya dimodifikasi tergantung pada keadaan sebuah benda itu bergerak. Pada gerak misalnya begini, pada gerak vertikal ke bawah nilai G-nya itu positif, namun pada gerak vertikal ke atas nilai G-nya itu negatif. Jadi di sini hanya ada pemodifikasian atau penurunan lebih lanjut rumus tersebut untuk menyesuaikan pada keadaan sebuah benda. Jadi, Ananda cukup mengingat rumus dasar pada gerak lurus dan lalu Ananda bisa menggunakannya pada setiap keadaan benda tersebut, baik itu GLBB dipercepat maupun GLBB diperlambat. Untuk contoh soal berikutnya yaitu sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan peluru ketika berada pada ketinggian 25 meter dan tentukan ketinggian maksimum dari peluru tersebut. Ketinggian maksimum dan waktu maksimum itu setelah kita turunkan seperti cara pada gerak jatuh bebas tadi, kita akan mendapatkan nilai waktu maksimumnya yaitu V0 per G dan ketinggian maksimumnya yaitu V0 kuadrat per 2G. Berarti di sini kita cari dulu yang A, yaitu Vt-nya ketika hanya 25 meter. Berarti kita dapat menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Vt-nya sama dengan V0-nya 30 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 25. Vt kuadrat sama dengan 30 kuadrat itu 900, kita kurangi dengan 2 kali 10 20 dikali 25 500. Berarti di sini dapat 400. Berarti Vt-nya sama dengan akar dari 400 sama dengan 200 meter per second. Lalu ditanya Hmax, ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh peluru tersebut. Hmax itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. V0-nya berapa? 30. Kita kuadratkan dan kita bagi dengan 2 dikali 10. Berarti 900 per 20. 90 bagi 2 berarti 45. Berarti peluru tersebut dapat memiliki ketinggian maksimum atau dapat mencapai ketinggian maksimum yaitu 45 meter. Sekian pembelajaran kita pada hari ini.
Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada waktu diskusi. Ibu harap Ananda dapat memahami materi pada hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.